Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis ala amwalihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallama wa baraka 'ala nabiy Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kaum muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pengkajian hadis Nabi SAW dari kitab Riyadhus Shalihat yang isinya 40 hadis yang berkaitan dengan wanita salihah. Dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-20. Faqala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ruya diriwayatkan an Abi Hirrin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Idza apabila kanat adalah umara'ukum para pemimpin kalian, khiyarakum orang-orang terbaik di antara kalian, wa aghniya'ukum dan orang-orang kaya kalian, sumaha'akum adalah orang-orang yang dermawan di antara kalian, wa umurukum dan urusan-urusan kalian, syura dimusyawarahkan, bainakum di antara kalian, fadhahrul ardi maka permukaan bumi, khairul lakum lebih baik bagi kalian, min batniha daripada perut bumi, maksudnya lebih baik hidup daripada mati. Wa idza kanat dan apabila adalah umara'ukum pemimpin-pemimpin kalian, pejabat-pejabat kalian, asyrarakum adalah orang-orang jelek di antara kalian, wa aghniya'ukum dan orang-orang kaya kalian adalah bukhala'akum orang-orang kikir pelit di antara kalian, wa umurukum dan urusan-urusan kalian ila nisaikum diserahkan kepada wanita-wanita kalian, dikuasai oleh para wanita, fabatnul ardi maka perut bumi, khairul lakum lebih baik bagi kalian, min dhahriha daripada permukaan bumi, alias lebih baik mati daripada hidup. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, wa qala gharibun dan beliau mengatakan hadis ini gharib, yaitu hadis yang satu jalur, min hadis Salihin Al-Murri dari periwayatan Salih Al-Murri, walahu gharaib dan beliau ini memiliki hadis-hadis gharib yang lain, la yutaba 'alaiha yang tidak diikuti oleh perawi-perawi yang lain. Jadi ringkasnya hadis ini derajatnya dhaif karena ada rawi bernama Salih Al-Murri. Kaum muslimat rahimakumullah, meskipun hadis ini sahih tetapi isinya benar, yaitu kalau orang-orang yang memimpin adalah orang-orang baik, maka lebih baik kita hidup karena kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab pemimpin yang baik. Demikian juga kalau orang-orang kaya adalah orang-orang yang dermawan, maka lebih baik kita hidup karena kita akan mendapatkan barokah dari sebab keberadaan mereka. Demikian juga kalau urusan umat Islam dimusyawarahkan, jadi tidak memimpin dengan diktator tetapi dimusyawarahkan. Presiden ingin menetapkan sesuatu, mengambil pajak dari rakyat misalnya, musyawarah dulu dengan para ulama. Nah, itu yang semestinya dilakukan. Nah, seandainya seperti itu, maka lebih baik hidup daripada mati karena kita akan mendapatkan keberkahan-keberkahan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi 3 perkara ini adalah 3 perkara yang memunculkan kebaikan. Yang pertama, pejabat orang-orang baik akan memunculkan kebaikan. Yang kedua, orang-orang kaya, orang-orang yang dermawan akan muncul kebaikan. Yang ketiga, urusan umat Islam dimusyawarahkan. Nah, ini akan muncul kebaikan. Berarti sebaliknya, seandainya kita mengalami 3 hal yang sebaliknya, maka yang muncul adalah keburukan. Kebalikan dari pejabat orang baik berarti apa? Pejabatnya orang-orang buruk, para koruptor, para diktator, orang-orang yang dolim, yang mementingkan perutnya sendiri, perutnya buncit, sementara rakyatnya perutnya kelaparan, tidak peduli terhadap mereka, membabat jutaan hektar hutan, ya, kemudian dikuasai oleh mereka sendiri. Tidak hanya puluhan hektar, ribuan atau mungkin jutaan hektar, nggak kebayang. 1 hektar saja bagi kita sudah sangat luas, apalagi ribuan atau jutaan hektar. Piye kuwi? Tidak kebayang. Masya Allah, itu rakusnya bukan main. Nah, kalau model pejabat kayak begitu, melanggengkan perkara-perkara seperti itu untuk mementingkan kekenyangan perutnya sendiri, ya lebih baik mati daripada hidup. Dan ini sudah terbukti gara-gara kerusakan dari para pejabat-pejabat, akhirnya negaranya rusak. Kalau negaranya rusak, yang terjadi musibah-musibah, banjir di mana-mana, longsor di mana-mana, bertubi-tubi dapat kerusakan. Itu gara-gara tingkah pola manusia, sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Kerusakan di atas muka bumi ini muncul gara-gara tingkah pola manusia. Nah, salah satu tingkah pola manusia adalah kemaksiatan-kemaksiatan, dan termasuk kemaksiatan-kemaksiatan adalah kerakusan orang-orang yang sudah kaya dan punya jabatan, menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri dan tidak mempedulikan rakyatnya. Bandingkan dengan Sayyidina Umar. Ketika hampir wafat, beliau tanya kepada anaknya, "Tolong dilihat hutang saya berapa, karena saya mau mati ini." Presiden mau mati ninggalkan hutang, Bu. Nah, itu Sayyidina Umar. Makanya Sayyidina Umar berpesan, nanti kalau saya mati, hutang-hutang saya tolong dilunasi dari keluarga Sayyidina Umar. Kalau ternyata keluarga Sayyidina Umar belum bisa melunasi utang, nggak cukup, nah, tolong nanti minta kepada keluarga yang lebih besar, keluarga sesama kakek misalnya, lebih membesar lagi. Kalau ke keluarga satu kakek belum cukup, nah, kakek atasnya lagi, nah, keluarga satu kakek yang atas, sampai terlunasi hutang-hutang saya. Itu Sayyidina Umar. Sehingga tidak pernah dia memikirkan kekenyangan perutnya sendiri, tetapi selalu memikirkan rakyatnya. Sampai-sampai Sayyidina Umar mengatakan, seandainya ada seekor unta yang dia terjerumus pada satu jalan yang rusak di Irak, maka saya meskipun tinggalnya di kota Madinah, saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mikirkan semua rakyatnya. Dia berada di Madinah, tapi mikirkan rakyatnya yang di Irak. Bagaimana kalau mereka jatuh terperosok pada jalan yang rusak? Nah, itu dia tanggung jawab, kata beliau. Nah, pemimpin model beginilah yang disebutkan dalam hadis ini, khiyarukum, orang-orang baik, orang-orang yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan rakyatnya atau mementingkan orang lain, sehingga mati bukan membawa kekayaan bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, tetapi mati malah menanggung hutang. Ini yang tidak ada zaman sekarang. Nah, sehingga di sini dikatakan lebih baik mati daripada hidup kalau kondisinya sebaliknya. Pemimpinnya jelek-jelek, orang kayanya pelit-pelit, tidak hanya pelit, rakus lagi. Sudah kaya masih rakus lagi. Akhirnya ngambil haknya orang lain. Yang penting kekayaannya bertambah-tambah.
Kemudian urusan umat Islam tidak dimusyawarahkan, tapi malah diurusi oleh para wanita, tidak akan beruntung. Sebagaimana sabda Nabi, beliau mengatakan la yufliha qaumun walau imra'ah amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung apabila suatu kaum itu memasrahkan urusan mereka kepada para perempuan. Artinya yang menjadi pejabat atau yang menjadi pengurus itu adalah para perempuan, tidak akan beruntung. Misalkan jaksanya perempuan, pejabatnya, bupatinya perempuan lagi. Nah, perempuan-perempuan itu bukan tugas mereka untuk memimpin bagian atas-atas begitu. Dia memimpinnya bagian bawah, memimpin keluarga dan sebagainya. Itu yang akan menjadi kebaikan di dalam masyarakat Islam ini. Karena itu sekali lagi hadis ini memang sanadnya dhaif. Ada rawi bernama Salih Al-Murri, tetapi secara makna isinya sangat baik dan tidak bermasalah insyaallah ta'ala. Ini kipasnya bisa dihidupkan ya? Agak sumuk saya, Bu. Kalau panjenengan sumuk silahkan dihidupkan nih, nggak apa-apa. Karena kayaknya suasana sini memang kurang banyak udaranya. Sudah dingin karena habis hujan, alhamdulillah. Baik, kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-21. Ruwiya, diriwayatkan. Ini hadis-hadis yang dimulai dengan ruwiya, diriwayatkan, ini berarti dhaif. An Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu, semoga Allah merahmati, imra'an, seseorang, allaqa, yang menggantungkan, fi baitihi, di dalam rumahnya, sauton, satu cambuk. Untuk apa cambuk digantung? Yu'adzibu, dia mendidik, bihi, dengan cambuk tadi, ahlahu, keluarganya. Hadis rawahu Ibnu Adi, diriwayatkan oleh Ibnu Adi, wa dha'afahu al-Bukhari, dan didhaafkan oleh Imam Bukhari, wa Ibnu Ma'in, dan oleh Ibnu Ma'in, walahu syahid, tapi hadis ini memiliki penguat, yaitu hadis berikutnya nomor 22, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi, alliqu, gantungkanlah, as-sauta, cambuk, haitsu, di tempat, yarahu, yang bisa melihatnya, ahlul baiti, penghuni rumah. Untuk apa? Fa innahu, karena sesungguhnya cambuk itu adabun, menjadi didikan, lahum, untuk mereka. Hadis riwayat Tabarani. Di sini tertulis Tobroni, salah nih. Mestinya Toba, ba-nya di fathah. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya seorang kepala keluarga untuk mendidik keluarganya. Jadi kewajiban bapak atau kepala keluarga itu tidak hanya ngasih makan minum saja. Manusia itu kan terbagi dua kan, ada jasmani, ada rohani. Nah, jasmaninya istri dan anak dikasih makan dan minum supaya hidup. Rohaninya istri dan anak juga dikasih makan dan minum supaya hidup. Nah, rohaninya istri dan anak ini adalah ajaran Islam. Sehingga seorang kepala keluarga itu hendaklah mendidik keluarganya dengan ajaran Islam. Nah, terus kaitannya dengan wanita solehah bagaimana? Kaitannya dengan wanita solehah adalah kalau kita ingin menjadi wanita solehah, maka hendaklah kita maksudnya ibu-ibu ya, mentaati suaminya dalam bab taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami mengatakan misalnya, jangan utang di bank karena itu riba, sami'na wa ata'na, taat. Jangan keluar dengan baju ketat, itu sama dengan tidak berbaju, nah, sami'na wa ata'na, taat. Jangan keluar anak putrinya gitu, dalam keadaan tanpa jilbab, nah, mestinya sami'na wa ata'na, taat. Terus kalau anak istrinya tidak taat bagaimana? Gantungkan cambuk di rumah. Bukan berarti setiap hari mencambuk istri, bukan. Untuk nakut-nakuti saja.
Ini ya, cambuknya sudah ada di tembok. Kalau kamu keluar masih nekat tanpa jilbab, cambuknya bisa turun itu. Nah, kalau diperingati begitu sudah mau mentaati, ya sudah, nggak usah dipukul. Tapi kalau maunya taat dipukul, pukul. Dan ini bukan menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan kekerasan, bukan. Pukulannya ini pukulan rahmat, sama dengan pedang. Pedangnya umat Islam bukan pedang haus darah. Adanya syariat jihad di dalam Islam ini adalah pedang yang rahmat. Makanya Islam dikatakan rahmatan lil alamin. Meskipun pedang tetap rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena tujuannya pedang ini supaya seluruh manusia tidak masuk neraka. Nah, maka diacungi pedang, ayo masuk Islam. Nggak masuk Islam ada pedang loh ini. Nah, supaya terpaksa masuk Islam, supaya masuk surga, tidak masuk neraka. Nah, jadi tujuannya menyelamatkan. Demikian juga bapak tadi, dia menyuruh anaknya berjilbab, menyuruh istrinya berjilbab. Ini untuk menyelamatkan supaya tidak masuk neraka. Karena kalau tidak mentaati aturan Islam, ya akhirnya masuk neraka. Nah, sehingga cambuknya di sini bukan cambuk kekerasan, tapi ini adalah cambuk untuk pendidikan. Makanya beliau mengatakan adabun lahum, cambuknya untuk didikan, bukan untuk ta'dzibun lahum, bukan untuk menyiksa, bukan. Beda antara menyiksa dengan mendidik. Seperti seorang guru itu, guru kadang-kadang kan menjewer muridnya. Itu bukan karena menyiksa murid, tapi mendidik murid. Ini ada murid tidak teratur, mestinya nggak ada PR, nggak ada PR. Ini kalau dibiarkan, nanti akhirnya terbiasa tidak melakukan tugas, nanti gedenya juga begitu. Ada tugas apapun ditinggalkan. Tapi kalau sejak kecil dididik oleh gurunya, maka akhirnya terlatih mengerjakan kewajiban. Sehingga ketika dia sudah dewasa menjadi bapak, menunaikan kewajiban kepada istrinya. Sehingga jawarannya guru ini bukan untuk menyiksa, tapi mendidik. Nah, sama juga ini cambuk ini untuk mendidik, bukan untuk menyiksa. Dan di sini diperintahkan oleh Nabi, aliku, gantungkan cambuk. Dan ini menunjukkan bahwa kebiasaannya orang Arab, cara naruh cambuk itu digantung, Bu. Seperti kalau kita orang Indonesia naruh sapu juga digantung. Karena kalau sapu tidak digantung, cuma dikelumbruk, nah itu biasanya nanti jadi nekok begitu, jadi kurang bagus untuk nyapu. Tapi kalau digantung, dia masih lurus terus sehingga untuk nyapu bagus. Nah, kebiasaan orang Arab juga sama, cambuk digantung. Karena itu setelah membaca hadis ini dulu tahun 2013 saya beli cambuk tak gantung di rumah. Tapi bukan untuk memukul istri, ya, untuk melakukan perintah Nabi saja. Sampai hari ini cambuknya masih ada, masih tergantung di tembok dapur, ya. Masih ada. Dan mudah-mudahan selama cambuknya tergantung saya dapat pahala, karena di sini diperintahkan Nabi gantunglah cambuk. Tapi dari 2013 sampai sekarang 2026, sudah berapa tahun? 13 tahun belum pernah saya cambuk istri, belum pernah saya cambuk anak. Kalau cuma menunjukkan pernah, itu ada cambuk, menunjukkan aja. Nah, menunjukkan itu bukan untuk menakut-nakuti, ya, tapi cuma ngasih tahu itu ada cambuk. Cambuknya untuk apa, Bi? Cambuknya sesuai perintah Nabi, gantungkan cambuk di tempat yang dilihat oleh keluarga rumahmu, karena itu bisa menjadi didikan untuk mereka. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini kan ada dua hadis tadi, ya. Satunya dhaif, satunya sahih. Bedanya apa? Bedanya yang sahih ini cuma menyuruh saja, gantungkan cambuk. Kalau yang dhaif ini mendoakan semoga Allah merahmati orang yang menggantungkan cambuk. Nah, itu yang dhaif.
Sehingga kita tidak meyakini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan rahmat bagi orang yang menggantungkan cambuk karena hadisnya dhaif. Tetapi kita meyakini bahwa Nabi memang menyuruh bapak-bapak kepala keluarga untuk menggantungkan cambuk. Waktu itu cambuk harganya 10.000. Nah, sekarang nggak tahu berapa harganya karena belinya di sekitar sana. Sriwedari itu ada ya orang-orang yang jual cambuk. Kemudian hadis ini sesuai dengan ayat Quran di mana Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah keluarga kalian dan diri kalian dari api neraka. Nah, cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan cara mendidik keluarga. Adibuhum, didiklah mereka, alimuhum, ajarilah mereka dengan ajaran Islam. Sehingga bapak-bapak ini wajib paham ajaran Islam sehingga bisa mendidik anaknya, istrinya sesuai ajaran Islam. Nah, kalau bapak-bapaknya nggak paham bagaimana? Ya ibunya harus paham karena ibunya juga mendidik anak-anaknya. Bahkan ibu-ibu itu yang lebih sering berinteraksi dengan anak daripada bapak. Bapak keluar rumah kerja cari nafkah, berarti yang di rumah ibunya. Nah, ini perlu paham agama sehingga bisa mendidik putra-putrinya dengan ajaran Islam yang sangat mulia ini. Kemudian hadis yang ke-23 dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma, siapapun, imra'atin, wanita, ista'tarat, yang memakai parfum wewangian, thumma kharajat, lalu keluar, yaitu keluar rumah, famarat, lalu melewati, ala qaumin, pada satu kaum, liyajidu, supaya mereka mencium, rihaha, aroma parfum tadi, fahiya, maka si perempuan tersebut adalah zaniyatun, pezina, wa kullu aniyat, dan wa kullu ainin, dan setiap mata, zaniyatun, adalah pezina. Rawahun Nasa'i, hadis diriwayatkan Nasa'i, wa sahahahul Hakim, dan disahihkan oleh Imam Hakim. Kaum muslimat rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa seorang wanita salihah itu tidak boleh dan tidak mungkin keluar rumah dengan memakai parfum, nggak boleh. Sehingga yang biasa dilakukan oleh orang-orang itu ya tidak sesuai ajaran Islam. Rumah-rumah parfum yang di pinggir jalan, kemudian pembelinya wanita, gitu. Terus dia pakai langsung, nah, nanti akan melewati orang-orang lagi-lagi, nggak boleh. Silahkan ibu-ibu beli parfum, silahkan membelikan suami. Silahkan ibu-ibu beli parfum, silahkan disemprotkan ke tubuh, silahkan, sak liter silahkan, tapi di rumah, Bu, untuk suami saja. Sehingga suaminya pulang ke rumah, Masya Allah, wangi Mbak Egi, langsung hamil akhirnya. Nah, maka parfum itu bisa menyebabkan mudah hamil, gitu, untuk suaminya. Tapi kalau parfum untuk non suami, nah ini zaniyatun, disebut Nabi pezina. Zina itu halal atau haram, Bu? Haram. Berarti ketika Nabi menyebut wanita keluar rumah pakai parfum, maka hukumnya adalah haram. Dan dengan sebab hadis inilah para ulama mengatakan zina dibagi dua. Ada zina kecil, ada zina besar. Bedanya apa? Kalau zina kecil itu tidak sampai dihukum. Dosa iya, tapi nggak dihukum. Kalau zina besar itu dosa dan dihukum. Melakukan zina besar, nah, kalau belum menikah dicambuk 100 kali. Kalau dia budak dicambuk 50 kali. Kalau sudah menikah, sudah kumpul sama istri, habis itu malah zina sama orang lain, nah, ini hukumannya dirajam sampai mati, dimasukkan ke dalam tanah separuh tubuh. Kalau perempuan ya sampai dadanya sini, kemudian dilempari batu sampai mati. Itu namanya dirajam. Nah, itu zina besar.
Zina kecil itu adalah zina selain kemaluan dengan kemaluan. Mata melihat yang tidak halal, nah itu berarti matanya berzina. Hidungnya mencium bau parfum wanita, menikmati padahal bukan istrinya, nah ini berarti hidungnya berzina. Sementara wanitanya yang memakai parfum, ya dia juga berzina karena dia terpesona dengan apa? Parfumnya yang wangi tadi kepada orang-orang. Tidak boleh. Karena itu tolong betul-betul diperhatikan, tolong ya. Kalau panjenengan pakai pewangi baju ketika mencuci molto atau apalah namanya, nggak paham saya ya. Nah itu diatur supaya tidak menyisakan bau wangi ketika kita berjalan keluar rumah. Makanya sedikit saja. Yang penting baunya nggak apek, ngerti lagi. Jadi nggak perlu sampai semerbak wangi gitu. Kalau sampai semerbak wangi boleh, tapi hanya di dalam rumah. Khusus di dalam rumah kasih yang banyak pewanginya. Nah, baju yang di luar rumah kasih pewanginya normal saja. Atau nggak pakai juga nggak apa-apa, nggak wajib. Okay? Yang penting kan bersih saja, tidak harus apa pakai pewangi baju begitu. Nah, insya Allah kalau ini diperhatikan betul-betul, maka kita aman dari hukum dosa yang kadang-kadang dilakukan oleh orang tanpa dia menyadari bahwa dia telah berbuat dosa. Kemudian kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang lain Rasulullah membagi parfum itu dibagi dua. Ada parfum cowok, ada parfum cewek. Bedanya apa? Bedanya dua. Yang pertama, kalau parfum cowok itu warnanya tidak ada atau gelap. Sementara parfum cewek itu warnanya terang benderang, ya, kuning kinclong atau merah apa terang. Ya. Perbedaan yang kedua adalah kalau parfum cowok itu baunya semerbak kemana-mana. Sebagaimana Rasulullah itu kalau berada di satu tempat, kemudian beliau pergi. Beliau sudah pergi, bau parfumnya masih tersisa di tempat. Karena banyaknya beliau pakai parfum dan juga karena keringat beliau baunya wangi. Adapun parfumnya cewek itu baunya tidak ada. Kalaupun ada itu ketika ditempelkan hidung ini, Bu. Nah, ini baru terbau. Tapi kalau kita tidak tempelkan ke hidung, nggak terbau, nah, itu nggak apa-apa. Sehingga baju yang sudah dikasih pewangi baju kita cium wangi. Tetapi ketika ada orang lewat dengan baju tadi tidak menyisakan bau semerbak, nggak apa-apa. Itu berarti apa? Baunya tersembunyi. Jadi perbedaannya, kalau yang parfum cowok warnanya tersembunyi. Kalau yang parfum cewek yang tersembunyi baunya. Ngaten. Contohnya apa? Contohnya parfum cowok minyak wangi misik, warnanya hitam, nah, jadi nggak menarik belas, seperti tinta meteni. Tapi ketika dioleskan, masya Allah, wanginya bisa 1 pekan nggak hilang-hilang. Minyak wangi misik yang asli, tapi kalau misik yang tulisannya misik tapi bukan asli ya tidak akan seperti itu. Adapun contoh parfum perempuan, misalnya parfum za'faran. Za'faran itu dari tumbuhan, kemudian diolah, warnanya kuning atau warnanya merah, kadang dioleskan di pipi, nah, sehingga pipinya menjadi cerah. Seperti kalau perempuan sekarang pakai bedak itu, nah, jadi agak cerah wajahnya yang ada hitam-hitamnya, jadi tertutupi oleh apa bedak tadi, nah, seperti itu. Nah, yang normal nggak apa-apa, jangan yang macam-macam. Kalau yang normal maka masih tidak masalah. Kalau yang macam-macam dikasih warna biru, merah, hijau dan sebagainya, nah, itu yang terlarang. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, itulah aturan Nabi yang sangat indah, dan ini tujuannya untuk kemaslahatan masing-masing kita. Masing-masing kita maksudnya gimana? Kemaslahatannya para perempuan dan juga kemaslahatannya para laki-laki. Kadang kalau perempuan pakai parfum-parfum begini wangi-wangi, akhirnya laki-laki pada tertarik sehingga terjadi pelecehan seksual. Nah, salah dewi toh.
Seandainya dia tidak melakukan begitu kan tidak terjadi. Nah, itu berarti kemaslahatan untuk si perempuan sendiri. Si laki-laki juga begitu, dapat maslahat. Karena kalau laki-laki dilewati perempuan wangi, pikirannya macam-macam bu, wis neng kono. Sehingga laki-laki itu kalau kelewatan perempuan yang wangi, nah itu yang dibayangkan tuh sampai jauh ke dalam. Tidak hanya bagian luarnya ketok dalam mata, dalamnya ketok dalam pikiran atau hati, sehingga seolah-olah ranggo klambi. Itu dalam benaknya lagi-lagi kalau di mikroskop atau diperiksa dengan apa, nah itu isinya begitu. Itu sudah wajarnya manusia begitu. Makanya dilarang di dalam Islam, bukan untuk mempersulit, bukan, justru malah untuk maslahat bagi kedua belah pihak. Berikutnya hadis yang ke-24, an Abi Hirrin, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma siyababun imra'atin, wanita tatayyabat yang memakai parfum, thumma kharajat, lalu keluar dari rumah, ilal masjid, ke masjid, terus sholat, maka lam tuqbal, tidak diterima, laha sholatun, sholatnya sama sekali, hatta taghtasil, sampai dia mandi maksudnya sampai menghilangkan bau parfumnya. Ngoten. Jadi kalau bau parfumnya itu ditempelkan di tubuh, mandi dulu sampai parfumnya lenyap dari tubuh. Kalau parfumnya itu nempel di baju, ya berarti sampai bajunya dilepas dulu. Dulu orang-orang Arab itu kalau pakai parfum itu nempelnya di tubuh dan di baju, ya. Kalau sekarang kan rata-rata di baju saja. Nah, kalau orang-orang Arab tubuhnya diolesi parfum, bajunya juga diolesi parfum, nah, sehingga wanginya double. Nah, sehingga muncullah di sini kata-kata sampai mandi. Maka yang dimaksud sampai mandi ini sampai menghilangkan bau parfumnya. Karena kalau dioleskan di tubuh, kemudian kita ganti baju, masih wangi. Kalau parfumnya parfum yang mahal-mahal, ya. Nah, pakai baju pun masih keluar bau wanginya. Ini hadisnya sahih riwayat Ibnu Majah. Salatnya perempuan berparfum ke masjid tidak diterima, berarti hukumnya apa? Haram atau dosa. Seandainya hukumnya mubah, tidak mungkin sampai salatnya tidak diterima. Dan ini bisa jadi tanda bahwasanya ini termasuk dosa besar. Tandanya ada dua. Tanda pertama tadi disebut zina, gitu. Yang kedua di sini dikatakan tidak diterima sholatnya. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda tentang orang yang minum minuman keras. Barang siapa yang minum minuman keras, maka sholatnya tidak diterima sampai 40 hari. Minuman keras dosa besar, hukumannya sholatnya enggak diterima. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, barang siapa yang datang ke dukun terus membenarkan ucapannya dukun, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin juga 40 hari, saya lupa hadisnya. Nah, datang ke dukun kan dosa besar, minum minuman keras dosa besar, efeknya sholatnya nggak diterima. Nah, ini juga begitu, sholatnya nggak diterima. Maka bisa jadi, ya, saya tidak mengatakan ini pasti dosa besar, bukan, ya. Bisa jadi ini termasuk dosa besar. Karena kok mirip dengan minuman keras, kok mirip dengan mendatangi dukun. Maka ini bukan perkara yang sepele di dalam Islam. Ini perkara yang besar. Kadang-kadang orang itu menganggap cuma parfum aja. Ya, itu kan pemikiran kamu. Kalau pemikiran sesuai dengan ajaran Nabi SAW, yang dikatakan besar oleh Nabi ya besar, yang dikatakan kecil oleh Nabi ya kecil. Sama dengan listrik. Listrik mungkin lubangnya kecil, Bu, tapi coba lubang listrik yang kecil, panjangan masukkan jari, bisa jadi seluruh tubuh panjangan gosong. Rapopo gur cilik tok bolongane, ya betul cilik, tapi so mati nih, Bu. Sama dengan ular, ya, digigit ular kemudian bisanya masuk ke dalam tubuh, merambat, bisa mati, padahal yang digigit cuma kecil saja. Nah, maka tidak selalu perkara kecil itu adalah selalu kecil.
Bisa jadi perkara kecil tapi efeknya besar. Makanya di sini dikatakan sholatnya nggak diterima karena perkara ini dianggap besar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis berikutnya yang ke-25. An Muawiyah, dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma siapapun imra'atin wanita zadat yang menambahi fi ra'siha pada kepalanya, menambahi apa? Sya'ran, satu rambut, laisa minhu, yang bukan dari rambut dia, yang bukan dari kepala dia, fa innahu, maka sesungguhnya hal itu adalah zurun, satu kedustaan, satu kepalsuan, tazidu fihi, yang dia menambahkan pada kepalanya atau pada rambutnya. Hadis riwayat Imam Nasai sahih. Hadis ini menunjukkan tidak boleh wanita pakai rambut palsu. Ada orang kan sudah banyak ubannya, gitu, putih semua rambutnya. Terus dia beli rambut palsu, dipasang, plek, ireng kabeh, ini melungker-melungker. Itu dosa besar itu. Taunya dari dosa besar dari mana? Ini zur, dikatakan kedustaan. Padahal kedustaan atau kebohongan adalah dosa besar. Rasulullah bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah saya beritahukan dosa besar? Beliau kemudian mengatakan syirik, dosa besar. Kemudian beliau mengatakan durhaka kepada orang tua, dosa besar. Kemudian beliau mengatakan zur, dosa besar. Dusta, dosa besar. Maka tidak boleh panjenengan pakai wig, nih, rambut pasangan itu, pasang di plek, dosa besar itu. Kalau panjenengan pengen pasang-pasang, silahkan pasang-pasang di kepala, tapi jangan rambut, Bu. Pasang rafia silahkan, boleh. Panjenengan pengen 1 meter rafia nih, halal, seberat sekilo, silahkan, belenduk sampai langit, silahkan. Yang rafia loh, tapi kalau rambut nggak boleh. Jadi yang dilarang ini rambut, karena lafalnya apa? Zadat sya'ron, menambah rambut, itu yang dilarang. Tapi kalau menambah yang bukan rambut, silahkan. Rafia silahkan, untuk berhias kepada suaminya. Rambutku saiki akeh mas, dia kayak rambut rafia, yang satunya hitam, yang satunya biru. Rambut aslinya hitam, rambut palsunya dari rafia biru, boleh malah. Karena hukum asal dari perkara muamalah, hukum asalnya adalah mubah. Ini yang dapat kita bicarakan karena sudah jam 5. Apa yang disampaikan kalau benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau ada kesalahannya maka semata-mata dari saya atau dari setan. Fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.